Lin Tian tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menatap belati untuk waktu yang lama. Akhirnya, ketika kesadarannya menembus, dia bisa melihat bayangan. Itu adalah hantu hitam. Tapi itu hanya pelatihan leluhur yang ditinggalkan oleh hantu hitam. 1. Keluarga kulit hitam harus berjuang melawan aliansi kuno sampai akhir. 2. Keluarga kulit hitam jangan bergabung dengan kekuatan apapun. 3. Keluarga hitam tidak boleh menjadi musuh Tian Shuimen dan murid serta cucu Kaisar Lin, atau tidak akan ada pengampunan. 4. Keluarga kulit hitam dulu setia kepada Lindi. Jika suatu hari dia muncul, kamu akan memanggilnya leluhur. Keempat kata ini telah mengambang di belati, dan Lin Tian menjabat tangannya dan memegangnya untuk waktu yang lama sebelum kembali ke pikirannya. Kemudian dia melihat tuan kulit hitam yang terkejut. Kemana kamu pergi nanti, kakekku? Dikatakan bahwa dia pergi ke jantung suci Laut Cina Timur dan tidak pernah muncul lagi, kata tuan. Kulit hitam itu masih hidup. Lin Tian hanya ingin tahu apakah hantu hitam itu masih hidup saat ini. Tuan hitam menggelengkan kepalanya. Ini, saya tidak tahu. Kamu tidak pergi memata-matai? Saya telah menanyakannya, tetapi jantung suci Laut Cina Timur dalam kekacauan, dan ada sanksian yang tak terhitung jumlahnya. Kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri di sana, apalagi menanyakannya. Ketika Lin Tian mengerti, dia memandang tuan hitam itu dan bertanya, apakah kamu dipaksa ke sini oleh puncak laut langit? Ya, untuk berlindung, saya harus datang ke sini. Kalau tidak akan ada tempat bagi kita untuk tinggal di laut. Tuan kulit hitam berkata, tetapi Lin Tian berkata, ayo pergi. Pemimpin keluarga hitam tercengang. Pergi? Ya, kembali ke pulau. Terlalu gelap bagi generasi muda untuk bertahan hidup. Lin Tian menjelaskan bahwa tuan hitam itu menghela nafas, sekarang semua kekuatan puncak langit. Jika kita kembali, kita akan dibunuh. Jangan khawatir, jika mereka berani menghancurkanmu, aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Lin Tianxi tidak pernah meletakkan puncak langit dan laut di matanya. Semua orang terkejut, tetapi tuan hitam berkata dengan aneh, apakah Anda leluhur gerbang Tianshui? Iya. Tuan hitam memandang belati dan berkata, tentunya Anda telah melihat keempat Suksun. Iya. Pemimpin keluarga kulit hitam menarik napas dalam-dalam. Nenek moyang kami berkata bahwa kami tidak boleh menjadi musuh Tian Shuimen, jadi tidak peduli apakah Anda menyelamatkan putri saya atau tidak, kami keluarga hitam akan maju dan mundur bersamamu di masa depan. Keluarga Black juga menyatakan dukungan mereka satu demi satu. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, kembali dulu. Jadi Lin Tian membawa mereka keluar dari jurang dan pergi ke kota, tetapi dia tidak segera pergi. Karena Lin Tian masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia berkata kepada pemilik rumah hitam, ini adalah tempat tinggal Niu Lao. Kamu bisa tinggal di sini sebentar dan mengembangkan rumah hitammu di sini. Tuan hitam tidak menyangka ada kota lain di sini, dan dia bersemangat setelah auranya sangat bagus. Terima kasih banyak. Niu Mang berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi untuk tinggal di Niu Fu, yang toh kosong. Pemimpin keluarga kulit hitam dan yang lainnya berterima kasih, sementara Lin Tian memandang Hei Suiyu. Kamu tinggal bersama ayahmu dan mereka duluan. Aku akan pergi mencari rumput Haiming bersama Niu Lao. Hati-hati, kata Giok. Salju hitam, aku akan memberitahumu itu. Lin Tian tertawa, lalu membawa Niu Mang pergi, dan nan epileptik mendengar bahwa ada Haiming Cao dan seluruh orang mengikuti. Namun, tuan kulit hitam itu melihat punggung Lin Tian dan bergumam, apakah gerbang Tianshui akan segera bangkit? Itu akan naik. Saluran fase giok salju hitam, pemimpin keluarga hitam kemudian kembali ke jalan Tuhan, tidak peduli bagaimana, keluarga hitam kita juga harus pulih dengan baik, kemudian dapat membantu. Setelah suara Hei Suiyu, pemimpin keluarga hitam segera meminta semua orang untuk mulai memperbaiki, dan mengirim orang ke pulau itu untuk membawa pelayan yang diselamatkan ke kota ini. Setelah beberapa saat, Lin Tian telah dibawa oleh Niu Mang keluar area gelap, dan menunjuk ke tempat gelap depan dan berkata, lihat. Aliran udara hitam tebal itu adalah gas hantu yang mengerikan. Gas hantu muncul di bawah laut, tapi itu tidak mudah. Lin Tian menatap aliran udara hitam dan berkata, Niu Mang berkata dengan suara, itu benar. Rumput laut ini hanya membutuhkan gas hantu dan air jurang untuk tumbuh. Lin Tian secara alami mengerti, jadi dia berkata kepada Niu Mang, aku masuk. Berhati-hatilah. Niu Mang menyuruh Lin Tian untuk tidak menganggapnya serius.
Dia melompat ke kamar dan menghilang di depan mereka. Tapi Nan epileptik memandang Niu Mang. Kubilang, bukankah kamu membiarkannya mati? Untuk mati? Apakah Anda pikir dia akan mati? Niu Mang masih penuh percaya diri pada Lin Tian, tetapi Nan epileptik mengerutkan kening, tempat ini sudah lama tidak keluar. Jadi jika dia bisa keluar darinya, dia akan memiliki kekuatan untuk memerintah laut. Memerintahkan laut? Menurutmu, jika dia memiliki banyak rumput Haiming, berapa banyak makhluk abadi yang harus memohon padanya? Mang Sapi itu berkata, dengungan epilepsi selatan, ini, rumput Haiming bagi banyak kemacetan Sanxian adalah jerami penyelamat hidup. Niu Mang mengangguk, dan kemudian berharap Lin Tian yang keluar. Untuk Lin Tian, dia juga tahu pentingnya rumput Haiming, jadi dia mendengar bahwa ada rumput Haiming, jadi dia secara alami ingin melihatnya. Tetapi ketika saya masuk ke dalam, saya melihat aliran udara hitam. Saya tidak melihat rumput Haiming untuk saat ini. Ini membuat Lin Tian terlihat bingung. Aneh, apakah Niu Mang itu salah? Ketika Lin Tian tidak mengerti, sebuah bayangan terbang. Itu sangat cepat. Tapi Lin Tian bahkan tidak bisa melihatnya. Dia buru-buru melihat ke dalam kegelapan. Keluarlah, jangan licik. Pada saat ini suara tajam di sekitar, orang yang datang ke sini tidak bisa hidup. Aku tidak tahu apakah kamu bisa hidup, keluar saja dan lihat-lihat. Lin Tian ingin melihat siapa dia saat ini, tetapi pihak lain tidak keluar. Dia masih berkata, jangan khawatir, aku akan bisa melihatmu setelah sekian lama saya. Lin Tian ragu, lama? Itu benar. Ada banyak gas hantu yang tersisa di tubuh Anda. Tubuh Anda secara bertahap akan menjadi mayat hantu. Maka kamu akhirnya bisa melihatku jika kamu bukan manusia, hantu atau hantu. Tubuh hantu? Lin Tian sepertinya memahami sesuatu, tetapi pria itu tertawa, ya, tubuh hantu. Mayat hantu mirip dengan pembudidaya hantu, tetapi berbeda dengan pembudidaya hantu, tubuh mayat hantu sudah mati, mirip dengan mati, tetapi tidak busuk. Tetapi untuk menjadi mayat hantu, ia tidak mati, tetapi membutuhkan gas hantu yang kuat untuk berendam, sampai mayat itu kehilangan nafas kehidupannya. Tapi Lin Tian tersenyum, orang lain bisa menjadi tubuh hantu, tapi aku tidak akan pernah. Wah, di tempat ini, kecuali biksu hantu, gas hantu ini, bagi biarawan, adalah racun, dan akan merusak tubuh, dan akhirnya menjadi mayat hantu. Lin Tianxie tersenyum, bagaimana Anda tahu saya bukan kultivator hantu? Ini bukan kultivasi hantu ketika kamu memancarkan aura. Pria itu berkata dengan percaya diri, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, penglihatanmu sangat sempit. Oh, kemudian tunggu sampai Anda menjadi tubuh hantu, dan katakan apa visi saya. Lin Tian tidak hanya tidak menganggapnya serius, tetapi menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian mengobrol, dengan kata lain, kamu adalah tubuh hantu. Apa yang kamu tahu, nak? Orang itu segera meningkatkan kewaspadaan, dan Lin Tian tersenyum, tubuh hantu, dapat mencapai dan sinkronisasi gas hantu, biarkan orang tidak dapat mendeteksi posisi Anda. Kamu tahu banyak. Pria itu tertawa ketika mendengar analisis Lin Tian. Lin Tian penasaran dan bertanya, sudah berapa tahun kamu menjadi tubuh hantu? Ada orang lain yang datang ke sini. Apakah mereka semua menjadi tubuh hantu? Wah, ketika kamu menjadi tubuh hantu, kamu akan tahu. Pihak lain tertawa dalam kegelapan, tetapi Lin Tian tersenyum, ingin aku menjadi mayat hantu? Tidak mungkin tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Pria itu tidak percaya, tetapi dia juga berkata, ketika orang-orang di bawah Sanxian datang ke sini, mereka akan menjadi mayat hantu dalam waktu kurang dari 1 jam. 1 jam? Panjang sekali? Wah, jangan berpuas diri. Kamu akan sama nanti. Lin Tian hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi 1 jam berlalu dengan cepat. Tetapi Lin Tian masih dalam kondisi baik, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan terkejut, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Lin Tian berkata sambil tersenyum bahwa dia masih tidak percaya dan ingin menunggu. Tapi setengah jam kemudian, Lin Tian masih gulung tikar. Pria itu mulai sedikit tertekan. Lin Tian bangkit dan berkata, sudah waktunya keluar menemuiku juga. Aku tidak akan melihatmu kecuali kamu menjadi hantu. Kamu akan berubah pikiran nanti. Lin Tian selesai, mengeluarkan cincin hantu, dan kemudian memasukkan gas hantu ke dalam cincin satu persatu. Roh hantu di sekitarnya segera berfluktuasi. Dalam fluktuasi ini, Lin Tian bertanya pada boneka hantu di atas ring, dapatkah kamu merasakan di mana dia? Aku merasakan posisinya melalui gerakan hantu di sekitar. Kata boneka hantu itu. Lin Tianen berkata sambil tersenyum, oke, beritahu saya lokasinya.
Boneka hantu itu memberikan posisi itu kepada Lin Tian, dan Lin Tian melihat kembali ke kegelapan. Saya sudah tahu di mana Anda berada. Dia berkata, sepertinya kamu harus menjadi kultivator hantu, jadi kamu tidak akan menjadi mayat hantu. Apakah itu penting? Itu penting. Karena kami tidak menerima perbaikan hantu. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, melompat, tiba-tiba mencapai suatu tempat dalam kegelapan, meraihnya dengan satu tangan, dan kemudian menariknya keluar. Dalam sekejap, seorang pria keriput muncul, dan seluruh tubuhnya penuh dengan gas hantu. Tidak hanya itu, pihak lain tidak memiliki nafas vitalitas, tetapi Lin Tian berjongkok dan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, berapa banyak mayat hantu yang harus kamu hitung di antara mayat hantu? Ya, saya adalah tubuh hantu bintang 6. Pria itu segera berguling, mundur ke satu sisi, dan waspada terhadap Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, 6 bintang, ini sangat bagus. Ini sebanding dengan sanksian manusia, tetapi di mataku, mayat hantumu benar-benar harmless untukku. Tidak mungkin. Mayat hantu itu selesai berkata, satu tangan menggumpalkan keterampilan hantu, mirip dengan keterampilan hantu yang digunakan oleh mender hantu. Tetapi teknik hantu menghantam Lin Tian dengan satu telapak tangan, yang tidak berpengaruh pada jiwa Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian mengangkat bahu, katakan, siapa namamu? Pria itu menatap Lin Tian dengan kaget. Apakah kamu monster? Aku menanyakan namamu. Lin Tian masih menatapnya dengan dingin, dan pria itu tergagap, namaku Li Sanfei. Li Sanfei, kan? Sudah berapa tahun Anda di sini? Lin Tian terus bertanya, dan Li Sanfei buru-buru berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Lin Tian tersenyum aneh, kamu tidak bisa memberitahuku, tapi aku punya cara untuk berurusan denganmu. Pada saat ini, itu mulai membeku. Li Sanfei terkejut dan ingin terbang keluar, tetapi tubuh hantu itu langsung membeku di sana. Li Sanfei mengira dia bisa melepaskan diri. Tapi es semakin keras dan keras. Akhirnya, dia terjebak di sana dan berkata, apa yang kamu inginkan? Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, ayo, kamu sudah di sini selama beberapa tahun. Li Sanfei, yang tidak menganggap serius Lin Tian sekarang, segera mulai malu-malu dan bahkan berkata, dekade-dekade itu. Puluhan tahun? Ada berapa tubuh hantu? Lin Tian terus bertanya, dan Li Sanfei ragu-ragu, mungkin ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Begitu banyak? Setiap tahun, orang yang berbeda datang ke sini untuk mencari sesuatu, kemudian mereka tidak bisa keluar lagi, dan kemudian mereka menjadi tubuh hantu. Lin Tian mengerti dan bertanya, lalu saya bertanya, apakah Anda melihat rumput Haiming? Haiming rumput? Tentu saja. Li Sanfei menjawab, Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mana itu? Ditempati oleh Raja Hantu. Raja Mayat Hantu? Lin Tian terlihat penasaran, dan Li Sanfei menjelaskan, ya, Raja Hantu dikatakan telah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang tahu berapa tahun, hanya tahu bahwa setiap mayat hantu di sini harus mendengarkannya. Mendengar ini, Lin Tian tiba-tiba ingin pergi dengan Raja Hantu, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, bawa aku. Li Sanfei langsung ketakutan. Saya tidak berani. Mengapa? Raja Mayat Hantu memiliki aturan bahwa tidak ada mayat hantu yang dapat membawa mayat bukan hantu ke dalamnya, jika tidak maka akan mati mengenaskan. Li Sanfei buru-buru menjelaskan. Tetapi ketika Lin Tian tiba di sini, bagaimana mungkin dia tidak pergi? Jadi dia tersenyum dan berkata, sebaiknya aku membuatkan tanda untukmu. Li Sanfei tidak tahu apa maksud Lin Tian, sampai Lin Tian meninggalkan bekas di jiwanya, bahwa Li Sanfei hanya menatap, kamu hanyalah monster. Lin Tian tidak ingin menjelaskan apapun, tetapi berkata, pimpin jalan. Li Sanfei gelisah dan bisa dikendalikan oleh Lin Tian. Dia harus membawa Lin Tian bersamanya. Tetapi setelah tiba di suatu daerah, kita dapat melihat bahwa ada mayat hantu di mana-mana, dan mayat hantu ini sedang berlatih di sana. Mereka tidak berniat pergi. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya, kamu telah menjadi tubuh hantu, pernahkah kamu berpikir untuk pergi dari sini? Meninggalkan? Tidak mau. Mengapa? Kamu tidak bisa masuk atau keluar dari barisan itu di luar, bahkan jika Raja Hantu tidak bisa menahannya. Li Sanfei menjelaskan. Lin Tian tidak memikirkan formasi, tetapi dia menjebak tubuh hantu ini di sini dan tertawa, sepertinya aku harus membawamu keluar nanti. Li Sanfei mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi saat ini, mayat hantu di sekitarnya membuka mata mereka satu persatu. Pada saat yang sama, ketika dia menemukan Lin Tian belum menjadi mayat hantu, dia tampak terkejut satu persatu. Beberapa orang menyalahkan Li Sanfei, apakah kamu ingin mati?
Li Sanfei tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi seseorang mengingatkannya, Li Sanfei, jika Raja Hantu tahu kamu telah melanggar aturan, kamu akan dikutuk. Mengapa kamu tidak membawanya keluar? Ya, bawa dia keluar dan tunggu sampai dia hantu. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Li Sanfei tidak berdaya dan berkata, dia tidak bisa mengubah tubuh hantu. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menatap dan tampak bingung. Beberapa orang mengira Li Sanfei berbohong, jadi beberapa orang berkata, Li Sanfei, bahkan jika pembudidaya hantu tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia akan menjadi mayat hantu, selain itu, dia bukan pembudidaya hantu. Li Sanfei tidak tahu apakah Lintian adalah hantu atau bukan, tetapi dia berkata, sudah 2 jam. Dia tidak ada hubungannya. Orang-orang tidak percaya, tetapi mereka juga pergi menonton Lintian. Beberapa orang mengira Lintian adalah pengganggu. Jadi mayat hantu yang mengira dia kuat datang ke Lintian dan melihatnya. Wah, katakan padaku apa yang terjadi. Lintian adalah orang dewasa Li Sanfei, jadi ketika Lintian sangat dibenci, dia secara alami harus bergegas dan berkata, jangan bicara padanya seperti ini. Pria itu melirik Li Sanfei dan tertawa, aku berkata Li Sanfei, apakah kamu bercanda? Bagaimana Anda bisa membantu orang lain? Li Sanfei menatap orang di depannya. Tuan Sang, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa diganggu. Tidak masalah? Haha. Anda bertanya kepada semua orang, saya adalah mayat hantu beberapa bintang, memiliki apa yang tidak dapat saya provokasi. Zhang Xi ini gila, dan Li Sanfei ragu-ragu, saya tahu Anda adalah tubuh hantu bintang 7, tetapi dia tidak sederhana. Zhang menatap, minggir, aku akan menjaganya. Li Sanfei menolak, masih berdiri di depan Lintian, dan berkata kepada Sang Shining, kamu benar-benar bukan lawannya. Awalnya, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat masalah. Sekarang dia mengatakan bahwa dia bukan lawan. Zhang, yang hanya berusaha berani, langsung marah. Katakan lagi. Bahkan jika Li Sanfei bukan lawan Zhang Xi, dia harus berpura-pura tenang di depan Lintian dan berkata, kamu bukan lawannya. Baik kamu, Li Sanfei. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Begitu Sang Shigang selesai, dia meninju Li Sanfei sampai mati. Tanpa diduga, sebuah dinding muncul di depan Guru Zhang, dan dinding itu memiliki 100 lantai. Tidak hanya itu, dinding 100 lantai, di bawah keterampilan 10.000 tumpukan, berkilauan dengan cahaya yang kuat, tetapi Zhang Xi tidak menggunakan semua kekuatannya dalam tinju ini, jadi tinju pertama jatuh dan tidak menghancurkan dinding sama sekali. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Tapi Tuan Sang marah. Wah, aku sedikit kompeten. Beraninya kau menghentikanku? Lintian berkata dengan ringan, teknik hantu mayat hantu bintang 7 sebanding dengan Sanxian tingkat kedua. Wah, bahkan jika Sanxian tingkat kedua sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah Zhang selesai, dia minum banyak lagi dan langsung menghancurkan dinding. Tapi Lintian berinisiatif untuk mendatangi Li Sanfei, dan Sang Shi meninju Lintian. Orang-orang berpikir bahwa keterampilan hantu yang dilepaskan oleh tinju ini sangat kuat, yang dapat mengguncang semua jiwa Lintian. Tapi tanpa diduga, Lintian berdiri diam dan tersenyum mendengar pukulan itu. Kamu terlalu lemah. Zhang Shiji kaget. Dia dengan cepat melangkah mundur dan menatap Lintian untuk berjaga-jaga. Wah, siapa kamu? Aku di sini untuk mencari Hai Ming Chao, bukan untuk berteman denganmu, jadi jangan memprovokasi aku, atau aku akan menjatuhkanmu satu persatu. Saya sepatah kata, Lintian ketakutan oleh orang-orang yang meremehkannya. Li Sanfei memandang Zhang Xi dan berkata, sudah kubilang, jangan memprovokasi dia. Kamu tidak percaya padaku. Tuan Sang menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani maju. Dia hanya menatapnya dan berkata, wah, apakah kamu ingin rumput Hai Ming? Apakah menurut Anda itu mungkin? Di mana Raja Hantu? Lintian tidak berbicara dengannya. Dia bertanya langsung. Zhang Shifu melangkah mundur, tetapi dia sangat sombong sehingga dia tidak akan memberitahumu. Lintian tertawa. Sesaat, ada dinding es di belakang Zhang Xi. Zhang Xi tertegun dan ingin memecahkan dinding es. Tanpa diduga, seluruh orang membeku di sana. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Zhang Xian segera menghilang. Anak itu, Raja Mayat Hantu, ada di kuburan di depannya. Di kuburan? Ya, dia tidur di dalamnya. Zhang Xisuan berkata dengan gelisah, sementara Lintian memandang yang lain. Orang-orang itu mengangguk seolah-olah mereka setuju dengan Zhang. Lintian memandang Li Sanfei, dan Li Sanfei mengangguk, ya, di sana. Ayo pergi. Lintian membawa Li Sanfei, dan dinding es menghilang satu persatu setelah kehilangan kekuatannya. Zhang memulihkan kebebasannya, tetapi memarahi dalam hatinya, tunggu dan lihat bagaimana kamu mati.
Tidak hanya Sangsi, tetapi juga banyak orang ada di sana untuk melihat bagaimana Lin Tian dibunuh oleh Raja Hantu. Karena Li Sanfei datang ke kuburan besar dan berkata, itu dia. Lin Tian melihat ke masa lalu. Makam ini adalah bukit besar, dan ada roh hantu yang kuat di sekitar bukit. Tidak hanya itu, di atas bukit, Lin Tian melihat banyak rumput hitam, dan ada cahaya biru yang menyinari rumput tersebut. Haiming rumput. Melihat rumput, Lin Tian tertawa. Tetapi di bukit-bukit sebuah suara tua berkata, kapan aku mati? Aku tidak akan mengganggumu jika kamu tidur denganmu. Lin Tian benar-benar mengabaikan kata-kata pihak lain, dan orang-orang yang hadir saling memandang. Apakah anak ini gila? Tidak, beraninya kamu berbicara dengan Raja Hantu? Diketahui semua bahwa Raja Mayat Hantu adalah Mayat Hantu Bintang 9, yang merupakan keberadaan yang sangat mengerikan. Tetapi Lin Tian tidak peduli dari mana pihak lain itu berasal, tetapi pergi ke masa lalu, tetapi Raja Mayat Hantu di makam itu terkikik, sangat berani. Lin Tian tidak peduli, tetapi mengulurkan tangan untuk menurunkan rumput. Namun, makam itu tiba-tiba terbuka, dan kekuatan yang kuat langsung menghirup langit hutan ke dalamnya, dan kemudian makam itu ditutup lagi. Haha, mati. Zhang Xi segera melompat keluar dan tertawa. Yang lainnya tertawa. Beberapa orang menatap Li Sanfei dan berkata, Li Sanfei, bagaimana kamu mengenal orang seperti itu? Zhang bahkan menatap Li Sanfei dan berkata, kamu hampir membunuhku. Li Sanfei segera berkata, dia belum mati. Jangan senang terlalu dini. Tidak mungkin. Dia pasti sudah mati. Zhang Xi menegaskan jalan, dan Li Sanfei berkata, saya memiliki tanda yang dia tandai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bagaimanapun, mereka juga tahu apa itu segel jiwa. Tetapi guru itu berkata dengan aneh, kamu tidak berbicara. Benar-benar tidak. Li Sanfei berjanji, tetapi Zhang Shifu menggaruk kepalanya dan berkata dengan muram, orang ini, bukankah dia benar-benar mati? Jika dia meninggal, saya tidak akan hidup. Li Sanfei menjelaskan. Orang-orang tahu bahwa Li Sanfei tidak akan berbohong. Bagaimanapun, jejak khusus segel jiwa terhubung dengan tuan rumah, jadi semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi di gunung. Di Bukit Pasir, Lin Tian melihat sarkofagus, dan ada nafas samar di sarkofagus itu. Lin Tian tertawa, mayat hantu bintang 9, lumayan. Wah, apakah kamu tidak takut padaku? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Lin Tian tertawa, oh, kamu yakin? Pada saat ini, hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarkofagus, dan kemudian menjerat Lin Tian, berharap untuk menggulung Lin Tian. Tetapi ketika reinkarnasi Yuan Shen di tubuh Celestial Lin dibuka, hantu Qi ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Bahkan Lin Tian terstimulasi, keluar. Orang-orang di sarkofagus siap untuk keluar dari sarkofagus. Tapi setelah penutup peti mati mengerti sebentar, sisi lain kembali sunyi. Lin Tian tersenyum pada sarkofagus dan berkata, ada apa? Tidak berani keluar. Bukannya aku tidak boleh, itu ketika aku keluar sekali, aku harus mengkonsumsi beberapa kekuatan. Oh, jadi Anda tidak bisa keluar sesuka hati? Lin Tian tersenyum pada sarkofagus. Sisi lain bangga dengan cara, saya merasa bahwa melawan Anda, tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan saya. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, jika kamu tidak keluar, kamu bukan lawanku. Jangan gila, nak. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia semakin dekat. Orang-orang di sarkofagus mencoba melawan Lin Tian. Tetapi Lin Tian membiarkan hantu Qi itu, dan pria itu bertanya-tanya, bahkan jika Anda seorang kultivator hantu, Anda tidak dapat menahan keterampilan hantu saya yang kuat. Keluar, biarkan aku melihat seperti apa mayat hantu bintang 9 itu. Lin Tian tersenyum pada sarkofagus. Tidak hanya itu, satu tangan telah diletakkan di tutupnya, dan gas hantu tebal keluar dari tutupnya. Orang-orang di dalamnya tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan mereka, jadi mereka bersenandung, ingin menyia-nyiakan kekuatan saya. Mimpi. Tidak bisakah kamu keluar? Itu bagus. Lin Tian mengguncang peti mati dengan satu tangan, dan penutup peti mati langsung diangkat oleh Lin Tian. Di dalam sarkofagus tergeletak tubuh rambut kehijauan, yang kering seperti kulit dan tulang. Tubuh hantu bintang 9. Kelihatannya menakutkan. Lin Tian menatapnya dan tertawa, tetapi pihak lain berkata, kamu bahkan membuka tutupku? Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Siapa yang tidak akan membiarkanmu melakukannya? Lin Tian tidak menganggapnya lucu. Tubuh hantu segera berdiri, dan gas hantu di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh kering menjadi sangat penuh, seperti orang normal,
tetapi satu-satunya perbedaan adalah tubuhnya hitam, dan ada gas hantu hitam. Wah, aku akan membunuhmu. Raja mayat hantu marah. Dia menampar Lintian. Ketika mayat hantu raja menampar Lintian, Lintian tidak mengelak dan membiarkannya menyerang. Tapi Lintian baik-baik saja, dan Lintian tertawa dan berkata, keterampilan hantu, itu tidak banyak berpengaruh pada saya. Tidak mungkin. Kekuatan hantu saya sebanding dengan kekuatan 5 tingkat kuat Sanxian. Bagaimana Anda bisa menolak menjadi orang yang mengubah alam ilahi? Raja mayat hantu menatap Lintian dengan mata besar. Lintian menertawakan raja hantu. Ayo bicara. Apa yang kamu bicarakan? Mata raja hantu melebar. Lintian menatap raja mayat hantu dan tertawa, menyerah padaku, aku bisa membiarkanmu masuk dan keluar dari area terlarang dengan bebas. Akses gratis ke area terlarang? Apakah kamu tidak ingin meninggalkan jurang laut hitam dan melihat dunia luar? Atau apakah Anda akan bersembunyi di sarkofagus ini selamanya? Dengan sarkofagus untuk memberi Anda gas hantu, kapan tubuh? Kata-kata Lintian sangat merangsang satu sama lain, tetapi raja hantu mencibir. Wah, jika aku bisa keluar, aku akan keluar lebih awal. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Itu karena kamu tidak bisa memecahkan arai itu, tapi aku bisa. Lintian berkata dengan percaya diri. Tapi mayat hantu raja tertawa, wah, bisakah kamu tidak bercanda? Apa? Tidak percaya? Ya, saya tidak percaya. Raja mayat hantu berkata, tetapi Lintian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia berkata, aku akan menjatuhkanmu dulu. Tetapi raja hantu tertawa, sekarang aku tidak bisa membawamu, tetapi kamu ingin membawaku? Apakah menurut Anda itu mungkin? Apa yang tidak mungkin? Ketika Lintian selesai, dia siap untuk bergerak, tetapi raja hantu tiba-tiba menghilang, tetapi suaranya diam. Wah, saya adalah mayat hantu bintang 9, yang dapat diintegrasikan dengan hantu Ki. Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan saya? Lintian tidak dapat menemukannya sekarang, tetapi dia menggunakan boneka hantu dan tertawa di sekitarnya. Jangan khawatir, aku akan segera tahu keberadaanmu. Tetapi raja mayat hantu berpuas diri dan bercanda, jika Anda dapat menemukan saya akan menoleh kepada Anda. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan saya, Anda harus segera pergi dari sini, dan jangan menghalangi kultivasi saya. Itu yang kamu katakan? Omong kosong, aku sedang berbicara. Raja mayat hantu berkata dengan bangga, tetapi Lintian tidak tersenyum, dan pergi ke suatu tempat. Sekitar beberapa saat kemudian, Lintian menunjuk ke tempat berikutnya, dan sesosok muncul di tempat itu dalam sekejap. Sosok itu adalah Raja Hantu. Saat ini, Raja Hantu menatap Lintian dengan kaget. Wah, bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu tidak peduli bagaimana aku mengetahuinya. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda telah kalah. Kamu harus menoleh padaku. Lintian menatap Raja Hantu. Tapi bagaimana Raja Mayat Hantu bisa berkompromi? Dia berkata, tidak hanya sekarang. Selesai berkata, pihak lain menghilang lagi, dan Lintian mengira pihak lain akan curang dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ayo bermain perlahan. Kemudian Lintian duduk, dan Raja Hantu berkata dengan aneh, apa yang kamu lakukan, nak? Bermain denganmu. Duduk dan bermain denganku? Raja Hantu bercanda, dan kemudian seluruh bukit mulai membeku. Es itu tipis pada awalnya, kemudian sedikit lebih tebal dan akhirnya sangat keras. Raja Hantu secara bertahap muncul di sana, dan bisa menghancurkan es di sekitarnya pada awalnya, tetapi semakin lama, semakin sulit jadinya. Tidak lama kemudian Raja Hantu tidak bisa bergerak sepenuhnya. Dia hanya bisa diikat di jalan napas belakang. Wah, siapa kamu? Mengapa kita bisa membuat es yang begitu kuat? Kamu tidak peduli siapa aku, tetapi kamu perlu tahu apakah kamu bersedia menyerah padaku. Lintian tertawa. Mengapa Raja Hantu tidak berpikir bahwa dia dibersihkan oleh seorang pria yang mengubah alam dewa, yang membuatnya sangat tertekan dan berkata, saya tidak akan membiarkan saya melakukan hal-hal berbahaya jika saya kembali kepada Anda. Jangan khawatir, saya sangat baik kepada bawahan saya. Lintian tersenyum. Raja Hantu ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu yakin ada cara untuk membiarkanku keluar? Iya. Mayat hantu raja menggigit giginya dan berkata, baiklah, aku akan mematuhimu. Lintian tersenyum, dan kemudian meletakkan segel jiwa di dahi mayat hantu itu. Raja mayat hantu itu tidak menyangka Lintian akan membuat segel jiwa yang begitu kuat. Kemudian Lintian melepaskan ikatan es, dan Raja Hantu masih bertanya-tanya, siapa kamu? Mengapa jiwa yang begitu kuat? Suatu hari, kamu akan tahu. Lintian masih mengatakan pepatah lama, dan kemudian tidak banyak bicara, tetapi keluar.
Semua orang di luar tidak menyangka Lin Tian keluar hidup-hidup, jadi mereka semua tampak terkejut. Li Sanfei berlari. "Bagaimana kabarmu, tuanku?" Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia memanen semua rumput Haiming di bukit pasir dan melihat mayat hantu dan tersenyum, "Apakah kamu ingin pergi?" Mayat-mayat hantu itu saling memandang, tetapi Zhang Xi berkata, "Nak, kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri." "Melarikan diri?" "Ya, kamu ditakuti oleh Raja Hantu." Zhang Shifu mengira Lin Tian melarikan diri, jadi dia mulai bertarung di sana, tetapi tubuhnya bersembunyi di sekelompok mayat hantu, karena takut ditangkap oleh Lin Tian. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia pergi ke pintu keluar. Melihat Lin Tian hendak pergi, mayat hantu melihat ke bukit satu demi satu, bertanya-tanya apakah Raja Mayat Hantu akan keluar. Zhang Xi itu cara yang lebih mendesak, "Raja Mayat Hantu, tidakkah kamu berencana untuk menjatuhkannya?" Pada saat ini, sesosok muncul, itu adalah Raja Hantu, dan sekali lagi menjadi layu, dengan rambut hijau di tubuhnya. Melihat kebahagiaan Sang Shida, "Raja Hantu, kamu akhirnya keluar." Jelas bahwa orang jarang melihat Raja Mayat Hantu, tetapi saat ini, mereka sangat senang melihatnya. Bahkan orang-orang di tempat kejadian menghormatinya sebagai Raja, sementara Raja Hantu menatap punggung Lin Tian dan kemudian memandang orang-orang, "Apa yang kamu lihat? Ikuti." Mereka bingung, dan Raja Hantu hanya mengikuti di belakang mereka saat ini, tidak berani melangkah terlalu jauh, dan tidak berani melawan Lin Tian. Tetapi Sang Shiku bertanya, "Raja Hantu, sekarang adalah kesempatan bagus. Mengapa Anda tidak membawanya?" "Bawa dia." "Ya, dia menyinggung kita. Menurut aturan kami, siapapun yang tidak menjadi tubuh hantu harus dihukum." Tuan Sang menjelaskan, dan Raja Hantu menatap, "Saya akan membuat aturan." "Tidak, dia melanggar aturanmu. Tapi dia sudah dewasa." Meskipun Raja Mayat Hantu sangat enggan, dia tetap mengucapkan kalimat. Mayat hantu di tempat kejadian menatap satu persatu, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sang tergagap, "Anda, orang dewasa Anda?" "Ya, aku baru saja menoleh padanya." Raja Mayat Hantu itu berkata, "Biarkan semua orang menatap mata konyol lagi." Zhang Shifu gemetar, terutama memikirkan adegan melawan Lin Tian. Dia memandang Raja Hantu dengan ngeri, "Raja Hantu, apakah kamu bercanda? Apa menurutmu aku terlihat seperti itu?" Raja Mayat Hantu menatap Zhang, dan ketika Zhang mengatasinya, orang lain maju untuk menyanjung Lin Tianma. Beberapa orang berkata, "Saya tahu bahwa pemuda ini memiliki sikap yang luar biasa. Tuan muda, kami akan mengikuti Anda di masa depan." Melihat reaksi orang-orang ini, Lin Tian merasa tidak berdaya dan masam, tetapi Zhang Shifu bahkan pergi ke Lin Tian dan berlutut di depannya dan bersujud, "Tuanku, Anda juga bisa membawa saya. Aku bersedia menjadi kuda untukmu." Baru saja, Zhang Xi, yang meneriaki Raja Mayat Hantu, seperti seorang cucu, tetapi Lin Tian tidak berencana untuk membunuhnya. Lin Tian berbalik dan menatap mayat hantu ini. "Mereka yang ingin keluar harus menoleh padaku." Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang saling memandang, sementara Raja Hantu memandang dingin ke arah orang-orang, "Siapapun yang tidak mendengarkan, sekarang aku akan membunuhnya." Kerumunan ketakutan di tempat, dan mayat itu sudah berlutut di sana. "Saya bersedia menyerah." Orang lain tidak terkecuali, satu persatu, dan Lin Tian harus menyerah kepada mereka karena begitu susunan rusak, orang-orang ini akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Jadi Lin Tian mencap ribuan orang satu persatu, dan kemudian datang ke tepi barisan, "Apakah ini susunannya?" Kerumunan mengangguk, dan Raja Hantu juga berkata, "Susunan ini tidak bisa masuk." Lin Tian mengeluarkan piring giok. Dalam waktu singkat, arai akan terfragmentasi, dan gas hantu secara bertahap akan menghilang. Semua orang terkejut, terutama ketika mereka melihat pemandangan di luar. Lin Tian berkata kepada mereka, "Oke, kamu bebas." "Ya, tuanku." Semua orang serempak, tetapi Lin Tian memberitahu orang-orang ini bahwa mereka tidak dapat menyakiti orang-orang di Tian Shuimen. Ketika mereka menerima pesanan, mereka berpencar satu persatu, seperti kuda liar yang melarikan diri. Tapi Raja Hantu tampak bersemangat, "Tuanku, bagaimana denganku? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan meminta bantuan Anda." "Ya, tuanku." Raja Mayat Hantu sangat senang, lalu lompatan menghilang. Namun, saat ini, kedua orang itu, Niu Mang dan Nandu, melihat aliran udara hitam di depan mereka menghilang secara bertahap, dan mereka tampak bingung. Tapi tiba-tiba sekelompok orang muncul, dan satu persatu sangat tidak sederhana, langsung menakuti dua orang konyol. Sampai orang-orang itu menghilang sepenuhnya, Lin Genius muncul dari dalam, dan Niu Mang dengan bersemangat maju, akhirnya sampai jumpa.
Non epileptik bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hai Mingress, sudahkah kamu menemukannya?" Mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Dua orang secara alami merasa bahwa mereka telah menemukannya, dan Lin Tian mengeluarkan dua jenis. Setiap orang dapat mengambil paling banyak satu strain dalam 1000 tahun. Berikut adalah dua strain. Ayo berikan padamu. Ketika mereka melihat rumput Haiming, mereka sudah sangat senang. Mereka mengambilnya dengan cepat dan berterima kasih kepada mereka. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan bersembunyi." Niu Meng segera berjanji, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Nandu juga bersumpah, "Ya, kami tidak akan berterima kasih." Lin Tian mengangguk dan tersenyum, "Pergi." Tapi Niu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik kecil, siapa orang-orang itu barusan?" Non epileptik juga ingin tahu, jadi mereka berdua menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mayat hantu." Tubuh hantu? Keduanya saling memandang, dan Lin Tian memberikan pengantar singkat tentang situasinya. Ketika mereka mendengarnya, mereka terkejut, terutama ketika mereka mendengar tentang tubuh hantu bintang 9. Lembu itu terpesona, bukankah tubuh hantu bintang 9 ini sangat menakutkan? Ya, tapi mereka membutuhkan roh hantu, jadi mereka harus pergi ke beberapa tempat roh hantu untuk berlatih. Lin Tian menjelaskan. Keduanya mengangguk sampai Niu Mang tiba-tiba mengerutkan kening, ada yang salah. Apa yang terjadi? Lin Tian tidak tahu apa maksud Niu Mang ketika dia mengatakan sesuatu terjadi, dan epilepsi selatan itu sangat aneh. Apa yang terjadi? Di mansionku, ada banyak orang yang tidak diketahui asalnya, dan mereka menyerang orang-orang di dunia bawah. Jelas banteng. Lin Tian mengerutkan kening dan bergegas keluar dari jurang dengan lompatan. Niu Mang dan Ha adalah istri yang buru-buru mengikuti. Pada saat ini di Niufu, sekelompok orang kulit hitam dikelilingi oleh sekelompok orang, dan pemimpinnya berada di tengah-tengah keadaan yang sedang naik daun. Pemimpin keluarga hitam melihat murid-murid yang terluka dan kemudian berkata, "Wuhai, keluarga kulit hitam kami, tidak menyinggung keluargamu. Mengapa Anda ingin membunuh orang-orang kami?" Pria Paruhbaya, yang berasal dari keluarga seni bela diri di wilayah laut terdekat, mengeluarkan surat perintah buronan dan berkata sambil tersenyum, "Puncak Laut Langit telah mengeluarkan surat perintah buronan untuk menangkap semua orang di keluarga kulit hitam Anda, serta pemuda itu, dengan hadiah besar." Melihat pemberitahuan buronan di atas lautan langit, Tuan Hitam itu terkejut, dan Hei Suyudao berkata, "Kami tidak akan takut padamu." Tapi Wuhai tersenyum dan berkata, "Ini putrimu yang telah hilang selama bertahun-tahun, Tuan Hitam. Apa yang ingin kamu lakukan?" Pemimpin keluarga hitam segera berdiri di depan batu giok salju hitam, dan Wuhai berkata sambil tersenyum, "Pemimpin keluarga hitam, puncak lautan langit telah menjelaskannya. Rebut anak itu dan putrimu, dan kita akan mendapatkan banyak manfaat. Kapan kamu bergabung dengan puncak langit?" Pemimpin keluarga hitam berkata dengan marah, dan Wuhai tertawa, semua keluarga di dekatnya telah bergabung di puncak laut langit, dan membentuk aliansi kecil yang disebut Aliansi Laut Hitam. Keluarga kami adalah salah satunya, dan pemimpinnya adalah yang kuat di puncak lautan langit. Jalan napas utama keluarga Black, anjing berlari. Wuhai tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi tersenyum dan berkata, "Katakan padaku di mana bocah itu, aku bisa menghindarkanmu dari kematian, atau kamu tidak akan selamat ketika orang-orangku mulai." Namun, pemilik keluarga hitam berkata, "Kami keluarga hitam tidak bisa menjalankan anjing, apalagi orang yang tidak tahu berterima kasih." Wuhai Tuk berkata, "Tuan Hitam, Anda memiliki banyak tulang punggung. Jangan pernah menyerah." Tuan Kulit Hitam berkata sambil menyeringai, tetapi Wuhai mencibir, "Maukah kamu mati? Jadi, apakah Anda akan dimusnahkan?" "Sejak 10 tahun yang lalu, kami pikir kami sudah mati," kata Tuan Hitam, "bagaimana saya bisa melakukan itu?" "Aku akan melakukannya." Mata Wuhai berkedip dingin, dan kemudian orang-orang di sekitarnya mengeluarkan senjata ajaib mereka satu persatu, siap untuk memulai melawan keluarga hitam yang sudah terluka. Hei Suyu sedang terburu-buru. Dia mengancam Wuhai, "Nenek moyangku tidak akan membiarkanmu pergi." "Leluhur?" "Gadis kecil, siapa leluhurmu? Beritahu." Wuhai ragu-ragu dan tertawa. "Itu yang akan kamu tangkap," katanya. Mengapa Wuhai begitu penting? Dapat didengar bahwa itu adalah Lin Tian. Dia tidak bisa menahan tangis dan tawa? Mengubah lingkungan spiritual? Apakah kamu bercanda? Ya, dia cukup untuk membunuhmu berkali-kali. Giok salju hitam itu bersenandung, Wuhai mencibir, "Gadis kecil, menurutku kamu cocok untuk bermimpi." Black Snow Jade melihat sisi lain untuk tidak percaya setelah harus mengatakannya, "Bagaimanapun, kamu bisa dibersihkan olehnya. Kalau begitu biarkan dia keluar. Jangan jadi kura-kura."
Wu Hai itu mengejek suatu cara, dan orang keluarga Wu lainnya juga satu persatu tertawa, beberapa membalas segala macam ejekan. Orang-orang Negro mengabaikan mereka, karena mereka memiliki pengetahuan rinci tentang kemampuan Lin Tian. Tapi Wu Hai tidak mau membuang waktu. Dia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan buang waktu, semuanya, berikan padaku." Iya. Orang-orang itu berkerumun. Tetapi pada saat ini, dua napas kuat muncul, yang hanya tenda ternak dan epilepsi selatan. Orang-orang dari keluarga seni bela diri terlalu takut untuk bergerak satu persatu, dan Niumang berteriak, "Siapa yang berani membuat masalah di Niufuku?" Ketika Niumang dua orang muncul, orang-orang dari keluarga Wu satu persatu takut bersembunyi di balik Wu Hai itu. Melihat keluarga hitam dan yang lainnya kembali dari Niumang, Wu Hai mengeluarkan surat perintah buronan dan berkata, "Kami di sini untuk menangkap orang, generasi tua, maafkan saya." "Penangkapan?" Niumang berkata dengan dingin. Wu Hai tahu bahwa itu bukan lawan Niumang dan Niumang, jadi dia menunjuk ke pemberitahuan yang diinginkan dan berkata, "Urutan puncak laut langit, jadi kalian berdua, jangan impulsif, atau orang dari atas laut langit tidak akan mudah untuk mengatakannya." Jika sebelumnya, Niumang mungkin takut, tetapi sekarang dia berdiri di sisi Lin Tian, jadi dia melotot dan berkata, "Saya bertanggung jawab atas apa yang Anda inginkan. Ketika kamu datang ke masalahku, kamu harus membayar harga." Wu Hai sedang terburu-buru, dan Lin Tian muncul dari belakang dan tersenyum, "Apakah kamu tidak mencari saya?" Melihat tokoh-tokoh penting muncul, Wu Hai langsung berkata kepada dua orang Nimang, "Aku menginginkannya." "Dia? Kamu tidak bisa menahannya?" Niumang menatap, Wu Hai menatap, "Kalian berdua, apakah kalian benar-benar ingin melindunginya?" "Iya." Niumang dan dua orang-orang berbicara serempak, yang membuat Wu Hai menggigit giginya, tetapi dia tidak lupa memperingatkan Lin Tian, "Wah, kamu memiliki kemampuan untuk bersembunyi di sini sepanjang waktu." Selesai berkata, Wu Hai akan membawa orang pergi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku berkata, biarkan kamu pergi." Pada saat ini, Niumang dan non-epileptik mengeluarkan napas yang kuat. Orang-orang di keluarga seni bela diri itu ketakutan satu persatu. Wu Haiki harus menggigit giginya. "Wah, keluarga bela diri kita adalah puncak langit dan orang-orang dari Aliansi Laut Hitam." Lin Tian menatap Wu Hai dan berkata sambil tersenyum, "Aliansi Laut Hitam." "Ya, semua keluarga dan pasukan di dekatnya telah bergabung dengan Aliansi Laut Hitam, yang dikelola oleh puncak Laut Langit." Wu Hai dengan bangga mengatakannya. Tapi Lin Tian berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu Aliansi Laut Hitam dan Puncak Laut Langit, jangan memprovokasi saya lagi, atau saya akan mencabut aliansi Anda." Bagi Lin Tian, orang-orang dari keluarga bela diri berpikir Lin Tian hanya menggertak mereka, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Lin Tian berkata kepada Niumang, "Tinggalkan saja salah satu dari mereka untuk dihalamankan." Niumang dan Nandu segera mengambil alih komando, dan orang-orang dari keluarga bela diri berteriak satu persatu, sedangkan untuk Wu Hai, mereka takut membakar Yuan Shen. Setelah membakar Yuan Shen di tengah Fei Shenjing, dia tidak lebih lemah dari San Xian tingkat kedua, yang membuatnya segera meninggalkan kota. Orang-orang dari keluarga Black bahagia satu persatu, terutama pemilik keluarga Black bersyukur, "Terima kasih banyak." Lin Tian memandang Niumang dan Nanda, dan berkata, "Keselamatan keluarga hitam akan diberikan kepadamu nanti. Jangan khawatir, kami akan menjaganya dengan baik," dia meyakinkan. Lin Tianen mengambil suasana hatinya dan tersenyum pada Hei Sueyu. "Sudah waktunya untuk pergi." Leng Giok salju hitam selanjutnya, "Leluhur, maksudmu? Apakah kamu ingin menjadi kuat?" Lin Tian berkata kepada Hei Sueyu, "Kamu. Ayo bawa kamu ke tempat naik lebih awal." Ketika Lin Tian mengatakan ini kepada Hei Sueyu, orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda. Tetapi Hei Sueyu tahu bahwa Lin Tian tidak berbicara dengan santai, jadi dia berkata dengan penuh semangat, "Kakek, izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada ayah saya dan mereka." "Baiklah, silakan. Aku akan menunggumu di pub." Dengan itu, Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Niumang dan Nandian ada di sini untuk menjaga. Hei Sueyu berbalik dan menatap tuan hitam itu. Dia enggan menyerah. "Ayah, aku khawatir aku akan pergi sebentar." "Jangan khawatir, kami akan menjaga diri kami dengan baik," pemiliknya meyakinkan. "Jangan khawatir, ayah. Saat aku menjadi kuat, aku akan kembali untuk melindungimu." Giok salju hitam berjanji. "Kamu, perhatikan pemuda ini. Jangan marah sepanjang waktu, tahu?" Kepala keluarga hitam takut Giok salju hitam akan memberontak seperti ketika dia masih kecil, jadi dia menasihatinya. Dua mata Giok salju hitam berwarna merah, bibirnya bergetar. "Ayah, aku akan mendengarkan. Jika Anda lelah dan tidak semut untuk berkeliaran, kembali."
Rumah hitam kami selalu terbuka untuk Anda. Ketika Tuan Hitam mengatakan ini, air matanya juga turun. Jelas, kita semua tahu bahwa pemimpin keluarga hitam tidak akan membiarkan Hei Suiyu pergi. Bagaimanapun, mereka sudah bertahun-tahun dan tidak mudah dilihat, tetapi sekarang mereka harus pergi lagi. Tapi Tuan Hitam tahu lebih baik daripada siapapun bahwa giok salju hitam telah tumbuh. Bahkan jika dia tidak menyerah, dia harus membiarkannya terbang alih-alih membatasinya, jadi dia hanya bisa mendukungnya diam-diam. Melihat adegan ini, Hei Suiyu tidak bisa membantu tetapi memerah matanya. Ayah, aku mengerti. Ayo, jangan biarkan orang lain menunggu lama. Tuan kulit hitam menepuk bahu Hei Suiyu untuk melepaskannya. Hei Suiyu tidak menyerah, tapi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi, dan Tuan kulit hitam itu berdiri di sana tertegun untuk waktu yang lama. Hei yang meyakinkan, ayah, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja dengan kakeknya. Dia keras kepala sejak dia masih kecil, desah Tuan Hitam. Tidak ada yang mau mendengarkan. Jangan khawatir, ayah. Dia bukan anak kecil sekarang. Tapi di mataku, dia akan selalu menjadi anak kecil. Tuan Hitam itu berkata, dan berbalik untuk membiarkan semua orang tenang. Adapun Hei Suiyu, meskipun dia pergi, dia sangat kesal ketika mendengar kata-kata Tuan Kulit Hitam. Adapun Lin Tian, meskipun dia telah tiba di kedai, dia dapat melihat pemandangan itu sekarang dan menghela nafas dalam hatinya, tidak peduli seberapa besar pencapaiannya, anak itu akan selalu menjadi anak-anak di mata orang tuanya. Pada saat ini, aliran panas melintas di seluruh benda langit hutan, dan Lin Tianleng melihat ke dalam dan bergumam, seseorang merasakannya. Pada saat ini, Lin Tian telah menjatuhkan bunga ke-8. Melihat ini, Lin Tian kembali penasaran. Aku tidak tahu kapan bunga ke-9 akan jatuh. Pada saat yang sama, Lin Tian bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri setelah bunga ke-9 jatuh. Pada saat lamunan Lin Tian, Hei Suiyu telah muncul, tetapi dia telah menyesuaikan kondisinya dan menatap Lin Tian. Kakek, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo pergi dan lihat beberapa tempat angin laut. Angin laut? Giok salju hitam menatap, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia mengambil binatang Shanghai dan meninggalkan kota bersama. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah berdiri di permukaan laut, dan ada angin kencang di depan mereka. Mereka berputar liar di permukaan air, dan air di sekitar angin sudah digulung, yang terlihat sangat ganas. Melihat angin, Hei Suiyu sedikit takut, tapi juga penasaran, bagaimana kamu tahu ada angin laut, leluhur? Orang-orang di paviliun Tiannya memberitahuku. Paviliun Tiannya? Hei Suiyu memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia berkata kepada Hei Suiyu itu, ini angin laut, tidak terlalu kuat, tapi saya ingin memulai dengan angin laut ini. Mulai? Ya, dikatakan bahwa angin berputar reinkarnasi. Black Snow Jade terkejut mendengar ini. Bukankah reinkarnasi yang berputar angin adalah sihir yang digunakan oleh leluhurku? Lin Tianen berkata, ya, dia mendapatkannya dari rumah Hisian, dan kemudian perlahan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Leluhur, bagaimana kamu tahu bagaimana dia berlatih? Giok salju hitam tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu akan mengerti nanti. Giok salju hitam terlihat bingung. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi berkata kepadanya, selanjutnya, dengarkan aku. Ya, kakek. Giok salju hitam itu merapikan suasana hati, dan Lin Tian menatap angin laut itu dan berkata, angin laut, ada 1 hingga 9 bintang, jumlah pusaran angin yang dimiliki oleh bintang yang berbeda-berbeda. Kuantitas? Ya, misalnya, hanya ada 1 pusaran di tengah angin laut, 2 bintang adalah 2, dan seterusnya. 9 bintang adalah 9 pusaran, dan semakin banyak jumlahnya, semakin kuat angin lautnya. Bagaimana cara berkultivasi? Dia bertanya. Saya akan memberikan Anda rotasi angin dan keterampilan samsara. Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan mendekati pusat angin selangkah demi selangkah. Jika Anda dapat mencapai titik itu sepenuhnya tanpa dihancurkan, itu berarti langkah pertama Anda berhasil. Giok salju hitam tampaknya memahami hal yang sama mengatakan, leluhur, maka Anda mengajari saya. Lin Tian menunjuk ke dahi Hei Suiyu dan mengirimkan rotasi angin dan samsara ke pikiran Hei Suiyu satu persatu. Bahkan Hei Suiyu melihat proses kultivasi yang mirip dengan miliknya. Black Snow Jade terkejut, leluhur tua, siapa orang ini? Nenek moyangmu, hantu hitam. Hei Suiyu menarik napas kembali. Leluhur, bagaimana Anda memiliki proses kultivasinya? Kubilang, kamu akan mengerti nanti. Giok salju hitam tidak punya pilihan selain bertanya, tetapi ingin mencoba, jadi dia pergi ke angin bintang.
Namun, ketika dia bertemu angin, kekuatan angin masih sangat kuat, membuat batu giok salju hitam berputar di tengah dengan angin. Lin Tian tahu bahwa giok Heisui telah berhasil dirampok. Tidak masalah berurusan dengan orang-orang ini di depannya. Selain itu, Lin Tian juga ingin melihat seberapa kuat samsara yang berputar angin dari giok Heisui. Jadi Lin Tian tersenyum pada Heisui dan berkata, "Tunggu, saya tidak akan melakukannya." Black Snow Jade Lang setelah berikutnya seolah mengerti harus berkata apa, "Leluhur, yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu malu." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dalam ruang dan waktu ini, sekelompok orang pertama kali muncul. Kemudian orang-orang di dekatnya mengelilinginya, dan beberapa orang muncul satu persatu di bawah air. Banyak orang juga memegang spanduk, Aliansi Laut Hitam. Pada saat yang sama, Wu Hai juga berada di antara kerumunan, dan berkata kepada tiga tetua yang memimpin, tiga tetua, mereka. Ketiga orang ini, satu di tengah berambut emas, sisi kiri dan kanan, satu berambut perak dan satu berambut putih. Ketiganya telah mencapai tahap akhir dari keadaan naik. Pria berambut emas itu mengenakan jubah emas, dengan dua tangan menghadap ke belakang dan wajah bertanya-tanya, "Wu Hai, tanah dewa transformasi, tanah perampokan penyeberangan, akan membiarkan aliansi kita pergi." Wu Hai menjelaskan dengan canggung, ada dua tuan di sekitar mereka, tapi sekarang mereka tidak lagi ada di sekitar mereka. Mendengar ini, lelaki tua berambut emas itu berkata dengan tidak sabar kepada Wu Hai, "Pergi, biarkan beberapa orang menyelesaikannya, lalu bawa mereka ke puncak Tian Hai." "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri." Cara Wu Hai yang percaya diri, lalu lompatan, tiba di depan Lin Tian. Dua orang mencibir, "Dua, lama tidak bertemu." "Kamu lagi," kata Heisui tanpa rasa takut. Wu Hai mencibir, "Terakhir kali, ada dua orang tua itu yang membantumu, tapi sekarang tidak ada dua orang itu, aku melihat siapa yang bisa membantumu. Aku cukup untukmu." Giok salju hitam itu sama sekali tidak memandang Wu Hai, dan monster Wu Hai tertawa, "Gadis kecil, meskipun aku tidak sepenuhnya terluka sekarang, tetapi pencapaianku juga memiliki kekuatan awal dari wilayah yang melonjak, bukan? Bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda? Kalau begitu coba." Heisui menatap Wu Hai dengan dingin, tetapi Wu Hai tertawa, bahkan melihat sekeliling para murid aliansi dan berkata, "Semuanya, katakan padanya betapa kuatnya aku." Murid-murid ini secara alami mendengar tentang kemampuan Wu Hai, jadi mereka tertawa dan berkata, "Gadis kecil, Wu dewasa adalah ahli sihir sistem air. Ya, kamu bisa bermain dengan air di tengah telapak tanganmu. Tidak, jika kamu melawannya, kupikir air di bawah akan menutupimu dengan cepat." Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar tertawa. Tapi giok salju hitam tidak menganggapnya serius. Dia merentangkan tangannya, dan kemudian tiba-tiba embusan angin datang dari laut sekitarnya. Angin berubah dari satu bintang menjadi dua, dan semakin kuat sedikit. Orang-orang di tempat kejadian takut menjadi konyol. Angin laut? Bagaimana bisa ada angin laut? Apakah itu Samsung? Heisui tidak melanjutkan, tetapi menggunakan Sansing Haifeng untuk langsung menggulung banyak orang di tempat kejadian, dan Ten dipaksa masuk ke dalam air. Adegan itu berantakan, dan semua orang yang tidak siap berteriak satu persatu. Wu Hai terlihat konyol, tapi matanya lebar. "Anda." Bagi ketiga orang tua itu bahkan lebih tercengang, terutama lelaki tua pirang itu membeku. Serangan ini sangat mirip dengan rumor iblis itu. Penyihir hitam. Orang tua dengan rambut perak ragu, dan orang tua dengan rambut emas berkata, "Ya." Tetapi lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu, apakah itu terlalu sewenang-wenang? "Aku akan bertanya dulu." Ketika si pirang selesai, dia berkata kepada Wu Hai, "Mundur, dan aku akan berbicara dengannya." Wu Hai harus mundur ke satu sisi, tetapi hatinya malu-malu. Itu mengerikan. Pada saat ini, si pirang tua menatap batu giok salju hitam, "Gadis kecil, apa hubungan antara kamu dan penyihir hitam?" "Penyihir hitam apa?" "Dikatakan bahwa ada penyihir di jantung suci Laut Cina Timur. Dia juga bisa mengendalikan angin laut dan mengendalikan 8 bintang sekaligus," jelas giok salju hitam pirang. Leng menatap Lin Tian, dan mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh dan bertanya, "Siapa nama penyihir itu?" "Wah, itu bukan urusanmu." "Diam." Si pirang jelas tidak ingin berbicara dengan Lin Tian. Tapi Heisui berkata, "Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan leluhurku seperti ini?" "Kakekmu." "Lelucon apa?" Si pirang tidak berpikir begitu, dan giok salju hitam bersenandung, "Dia mengajariku kemampuan mengendalikan angin laut." Begitu kata-kata itu keluar, ketiga tetua terkejut, terutama si pirang tua menatap Lin Tian, dan juga melepaskan momentum yang kuat. "Nak, katakan, bagaimana kamu mendapatkan sihir?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap Heisui. "Turunkan dia." "Ya, leluhur."
Giok salju hitam mulai mengumpulkan angin laut, dan si pirang tua bersenandung, angin laut 3 bintang, masih tidak bisa mempengaruhiku. Si pirang tua berdiri diam di angin laut Samsung, sementara anggota liga lainnya berteriak, Ju Changlao perkasa. Ju Fang, 3 tetua aliansi laut hitam. Tapi Hei Suiyu tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berkata, ini baru permulaan. Gadis kecil, kataku, seranganmu tidak berlaku untukku. Ju Fang berkata dengan percaya diri, tetapi di saat berikutnya, angin laut bintang 3 akan menjadi bintang 4. Ju Fang segera merasa tidak berdaya, dan tubuhnya tampak terkoyak. Tapi Ju Fang, untuk menyelamatkan muka, terus mengumpulkan topeng biru air dan berkata dengan percaya diri, bagaimana dengan 4 bintang? Dan yang ini? Giok salju hitam menguat lagi, angin laut bintang 5 muncul, dan kemudian penutup biru air langsung hancur. Tidak hanya itu, Ju Fang dipukuli, tetapi 2 tetua lainnya terkejut dan bergegas melarikan diri. Orang lain takut menjadi konyol dan melarikan diri. Lin Tian memandang Hei Suiyu dan berkata, hentikan orang-orang dari keluarga bela diri. Iya. Salju hitam dan batu giok membuat angin laut untuk mengendalikan Wu Hai, atau dia akan pergi. Ini membuat Hai Wu takut untuk mulai panik, aku menyerah. Tetapi Lin Tian menatap Hai Wu dan berkata, terakhir kali saya sepertinya mengatakan kepada Anda, jika Anda memprovokasi saya lagi, saya akan mencabut. Hai Wu mengira Lin Tian sedang bercanda, dan kemampuan Lin Tian tidak cukup untuk membuatnya takut, jadi dia berkata dengan malu, terakhir kali, kupikir kamu adil. Hanya bercanda. Hai Wu mengangguk gugup, tetapi memarahi dalam hatinya, orang-orang di sekitar orang ini sangat mengerikan. Melihat Hai Wu tidak berbicara, Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin hidup? Si Wu mengangguk gila, pikirkan. Saat ini, Hai Wu tahu bahwa bahkan dewa yang terbakar tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa berkompromi dan menatap Lin Tian. Lin Tian menatap Hai Wu dan berkata, apakah kamu kenal penyihir hitam ini? Hai Wu menggelengkan kepalanya satu demi satu. Aku juga mendengarnya untuk pertama kalinya. Oh, siapa tetua itu barusan? Elder Ju Fang adalah salah satu dari 3 tetua aliansi. Dia pernah ke jantung suci Laut Cina Timur dan juga seorang penatua asing di puncak Laut Langit. Dia secara khusus bertanggung jawab atas beberapa urusan aliansi Laut Hitam kita. Hai Wu itu menjelaskan. Lin Tian berkedip, sepertinya hanya dengan menemukannya kita bisa mengetahui keberadaan penyihir hitam itu. Penyihir hitam? Leluhur, mengapa Anda begitu peduli dengan pria ini? Tanya Hei Suiyu. Ketika Lin Tian mendengar pertanyaan Hei Suiyu, dia menatapnya. Mungkin itu leluhurmu. Apa? Giok salju hitam melotot, dan Lin Tian terus melihat ke arah Wu Hai. Jika kamu tidak ingin mati, menyerah saja. Menyerah? Wu Hai itu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian melintasi angin dan datang ke Wu Hai ini. Wu Hai bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melewati angin dengan begitu mudah, dan Lin Tian mengulurkan tangannya dan memukul segel jiwa di dahinya. Wu Hai ingin melawan, tetapi ketika dia memikirkan angin kencang di sekitarnya, dia terlalu takut untuk melawan. Sampai Lin Tian meninggalkan segel jiwanya, dia tidak tahu betapa mengerikannya jiwa Lin Tian. Anda. Wu Hai memandang Lin Tian seperti monster, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat batu giok Hei Sui, angin, simpan. Kuda salju hitam Yuli mengumpulkan angin laut, dan Lin Tian memandang Wu Hai dan memimpin jalan. Kemana? Aliansi Laut Hitam. Lin Tian mengucapkan 4 kata, dan Wu Hai menatap, kamu tidak benar-benar pergi ke sana. Jika mereka menyinggung perasaanku, mereka akan hidup dengan baik. Lin Tian bertanya, bahwa Wu Hai selalu mengira Lin Tian sedang bercanda, tapi sekarang tidak memalukan, ini. Pimpin jalan. Wu Hai tidak berani melawan, jadi dia harus memimpin, tetapi dalam perjalanan, Wu Hai berkata, aliansi Laut Hitam terdiri dari banyak keluarga dan kekuatan, dan ada banyak ahli di dalamnya, seperti pemimpin aliansi, yang juga merupakan desas-desus akar Roh Kudus. Ini sangat kuat. Lin Tian berkomentar, dan Wu Hai mengira Lin Tian takut, jadi dia melanjutkan, tidak, ini sangat mengerikan. Sebaiknya dia tidak melakukannya, atau aku akan mencoba menyingkirkannya. Kata-kata Lin Tian membuat Wu Hai tidak bisa berkata-kata, sementara Hei Suiyu memiliki angin laut bintang 6, dan dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, beberapa orang yang melarikan diri kembali ke sebuah pulau beberapa jam kemudian. Ada banyak orang di pulau itu, dan mereka semua berasal dari aliansi Laut Hitam. Tetapi ketika Ju Fang kembali dari cedera seriusnya, dia memerintahkan untuk membuka barisan dan membiarkan semua ahli kembali ke pulau itu. Untuk sementara, orang-orang di aliansi Laut Hitam ingin tahu tentang apa yang terjadi dan mengapa mereka memulai barisan pertahanan.
Sebaliknya, Jufang memandang dua tetua lainnya dan berkata, pergi, beritahu sesepuh tentang ini dulu. Dan pemimpinnya. Pria tua berambut perak itu bertanya, dengan cemberut di alis Jufang, pemimpin aliansi baru-baru ini berada di jantung suci Laut Cina Timur. Dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Lebih baik saya berkonsultasi dengan Master Senior. Iya. 3 orang segera datang ke aula besar, dan seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dengan wajah serius, menatap ketiga orang itu dan bertanya, mengapa membuka barisan pertahanan? Jufang mengatakan apa yang terjadi hari ini. Apa? Sihir yang sama dengan penyihir hitam? Penatua itu menatap dan bertanya. Jufang mengangguk, ya, gadis itu mengerikan. Tetapi tetua itu berkata dengan dingin, saya takut seorang pria melintasi aliansi Laut Hitam. Tetua, jangan meremehkan bermain. Jufang berkata bahwa tetua lain juga membujuknya, dan tetua itu ragu-ragu dan berkata, apakah mereka berani datang? Entahlah. Jufang tidak yakin. Pada saat ini, seorang murid di kejauhan melaporkan, ini dia. Jufang kaget. Ini benar-benar datang. Ayo pergi dan lihat. Gadis, apa yang saya lihat? Saya memiliki kemampuan yang luar biasa. Penatua bersenandung dan terbang ke tepi barisan. Jufang dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Di luar barisan, Wu Hai memperkenalkan Lintian, ketua berjubah hitam itu Tuxi. Tidak peduli siapa namanya, Hei Suyu menatap susunan itu dan berkata kepada orang-orang di dalam, menyerah sekarang. Murid-murid aliansi di pulau itu sama sekali tidak menganggap serius Lintian. Beberapa orang berteriak, gadis kecil, beranikah kamu datang ke sini untuk membuat masalah saat melintasi area penjarahan? Gadis kecil, kamu tidak ingin hidup? Beberapa orang bahkan berkata, penatua, biarkan aku keluar dan membersihkannya. Jufang tahu bahwa orang-orang ini sama sekali bukan lawan giok salju hitam, jadi dia memelototi mereka dan berkata, apakah kamu lebih baik dariku? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tampak bingung, dan tetua itu menatap Hei Suyu dan berkata, apakah kamu menyakiti tetua kami? Jika dia tidak berlari cepat, dia akan ditinggalkan. Giok salju hitam membuka jalan, dan kata ini membuat orang dari aliansi Laut Hitam mengejutkan satu persatu. Beberapa orang masih sulit untuk mengatur saluran, tidak, gadis ini mengalahkan 3 tetua. Beberapa bahkan menggelengkan kepala. Tidak, itu tidak mungkin. Penatua menatap Hei Suyu dengan dingin, mengapa kamu ingin menyakiti orang-orang kami? Black Snow Jade tapi senyum masam, kamu pencuri berteriak menangkap pencuri. Mendengar ini, tetua itu bingung, dan Jufang menjelaskan, tetua, dia dan anak itu adalah orang-orang yang dicari di puncak langit dan laut. Oh, apakah itu mereka? Penatua itu bertanya dengan aneh. Setelah suara Jufangen, tetua itu mengancam Hei Suyu, tidak bijaksana bertarung dengan puncak langit, gadis kecil. Kamu yang pertama memprovokasi kami. Giok salju hitam menatap jalan, cara mata dingin tua yang besar, bagian atas laut langit, katakan saja menangkapmu, tidak membiarkanmu mati. Apa? Apakah kami harus berterima kasih karena tidak membunuh? Hei Suyu menganggap tetua ini konyol. Penatua menjelaskan dengan sangat mendominasi, di wilayah laut ini, selama Anda bertarung melawan puncak laut langit, itu tidak akan berakhir dengan baik, jadi saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Jika puncak langit dan laut berani memprovokasi kita masih akan mati. Giok salju hitam tidak diterima di jalan napas, tetapi tetua dan orang-orang dari aliansi Laut Hitam tertawa setelah mendengarkan. Jufang khawatir, karena dia telah melihat batu giok salju hitam yang kuat, jadi dia tidak dapat menjamin apakah batu giok salju hitam memiliki cara untuk memecahkan susunan. Giok salju hitam tapi putih satu mata, tersenyum, senyum apa? Penatua Tutsi tidak menganggap serius giok salju hitam. Dia berkata dengan dingin, sepertinya bahwa saya harus keluar dan belajar dari Anda. Saya melihat Tutsi melompat keluar dari barisan dan datang ke batu giok putih salju dan berkata dengan dingin, saya dapat melihat dengan jelas bahwa pencapaian saya, akar spiritual saya, bahkan lebih mengerikan. Dengan itu, tangan Tutsi terbuka, dan kolom air laut besar di sekitarnya terbang ke puluhan lantai, dan berubah menjadi hujan panah dan bergegas ke batu giok salju hitam. Orang-orang dari aliansi Laut Hitam berpikir bahwa sesepuh dapat dengan mudah menyelesaikan masalah batu giok salju hitam, dan batu giok salju hitam akan menampilkan angin laut bintang 5 segera setelah muncul. Angin laut bintang 5 langsung memutar hujan panas satu persatu, sehingga tidak ada apa-apa di area di mana batu giok salju hitam itu berada. Namun, orang-orang dari aliansi Laut Hitam menatap, angin laut bintang 5. Tutsi melihat bahwa dia bisa mengendalikan angin laut dan melotot, katakan, apa hubunganmu dengan penyihir hitam? Apakah ada hubungannya denganmu?
Giok salju hitam terlalu malas untuk menjawab, dan Tutsi bersenandung, lengan baju tiba-tiba melempar botol besar. Botolnya tembus cahaya, mulutnya menjadi lebih besar dalam sekejap, dan kemudian Lin Tian dan Giok Hei Sue tertutup di dalamnya.